Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Taib, ikhwani fid din, azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan semua nikmat-nikmatnya ya, amal-amal soleh bisa terlaksana ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita kembali untuk belajar menuntut ilmu syar'i ya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada semua hamba-hambanya, akan tetapi Allah pilih orang-orang khusus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Ya, tentu tidak sama. Ya, Allah juga memotivasi orang-orang yang berilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang yang berilmu itu beberapa derajat. Taib, ikhwani fiddin, alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita, belajar bahasa Arab ya. Dan kita niatkan belajar bahasa Arab ini tujuannya untuk memperdalam atau untuk kita niatkan untuk memperbaiki kualitas ibadah kita ya. Kenapa kita belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab ini berpengaruh dalam kualitas ibadah kita, seperti sholat ya. Sholat menggunakan bahasa Arab, sehingga orang yang memahami bahasa Arab dan orang yang tidak paham dengan bahasa Arab itu berbeda ketika mereka melaksanakan sholat. Nah, oleh karenanya di antara niat ya, kita tanamkan dalam diri kita, kenapa kita belajar bahasa Arab, untuk memperbaiki ibadah kita ya, untuk memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita belajar bahasa Arab, kita berusaha untuk mempelajari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kitab yang kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, mubarak, telah diberkahi, sangat banyak keberkahan ya, Al-Qur'an ya. Liyadabbaru ayatihi, tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar liyadabbar, agar mereka mentadaburinya, mengambil pelajaran, menjadi petunjuk untuk mereka, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karenanya kita niatkan belajar Al-Quran sehingga kita termasuk orang-orang yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu ya. Orang yang paling baik di antara kalian, atau orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Taib, ikhwani fiddin, azakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita sampai di pelajaran Ad-Darsu Ar-Rabi ya, pelajaran yang keempat dari kitab Durusul Lughah. Kita masih terus berusaha ya untuk memantapkan bahasa kita. Kita lanjut, kemarin sudah diartikan ya. Ad-Darsu Ar-Rabi. Ad-Darsu artinya apa? Artinya adalah pelajaran ya. Darsu artinya pelajaran. Darsu Ar-Rabi, pelajaran yang keempat ya. Ini
pelajaran yang keempat, ya, yang keempat. Al-bait artinya rumah. Fil baiti, di rumah, ya, di rumah atau di dalam rumah. Al-masjid, fil masjid. Al-maktab, alal maktab, ala di atas, ya, di atas. Kemudian as-sarir, ranjang, ya, atau juga bisa kasur, ya, as-sarir, ranjang atau kasur. Alas-sarir, di atas ranjang. Aina Muhammad, aina, apa arti aina? Aina artinya di mana, ya. Aina Muhammad, di mana Muhammad? Huwa fil ghurfah. Ini gampang, ya. Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. Wa aina Aminah? Hiya fil matbakh. Matbakh apa artinya? Hammam ini juga telah kita terjemahkan di pelajaran-pelajaran sebelumnya, ya. Kalau mungkin lupa maka bisa diulang kembali, ya, bisa diulang kembali. Ainal kitab, di mana kitab? Huwa alal maktab. Wa aina sa'ah, di mana jam? Ya, hiya alas sarir. Al matbakh, ya. Nah, di sini ada tamrin, ajib, jawablah soal-soal berikut, ya. Jawablah. Nah, ini bisa dipraktekkan, ya, bisa dijawab agar kemampuan bahasa Arab kita terus berkembang, ya, meningkat. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. As'ilah ini artinya pertanyaan, ya. Pertanyaan berikut. Ainal kitab, di mana kitab? Maka jawabannya sudah ada di sini, tinggal di copy paste, ya. Taib. Ini semua banyak nih. Aina Aminah, di mana Aminah? Aminatu fil ghurfah. Di sini apa artinya? Ya. Kemarin juga di pelajaran-pelajaran sebelumnya telah kita bahas ini. Namanya hamzatul istifham, ya. Hamzah untuk bertanya. Artinya apakah? Apakah Aminah berada di dalam kamar? Apakah Aminah ada di dalam kamar? Maka jawabannya apa? Kalau ya, maka kita jawab na'am. Aminatu fil ghurfati, ya, di kamar, dan seterusnya, ya. Baik. Waman, ya, man, apa artinya man? Ya, man artinya siapa, dan seterusnya. Nah, ini bisa dipraktekkan dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut agar kita terbiasa untuk memahami teks bahasa Arabnya. Kemudian ada latihan yang kedua, Iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimat. Ini juga sering kita terjemahkan, ya, sudah pernah kita terjemahkan di latihan-latihan sebelumnya, ya. Iqra, bacalah, waktub, dan tulislah, ma'a dhabti, dengan mengharokat, ya, dengan meletakkan harokat, awakhiril kalimat, di akhir-akhir kata, ya. Ini juga ada nih, Iqra waktub, ya, sama di atas, Iqra waktub. Ini juga sama seperti seperti tamrin yang kedua tadi. Di sini ada pembahasan, ya. Perhatikan nama-nama orang di sini. Muhammadun, ya. Muhammadun ada tanwin, Muhammadun. Sedangkan di sini Aminatu tidak ada tanwin, ya. Muhammadun Aminatu, Khalidun Zainabu, Hamidun Fatimatu, Yasirun Maryamu, Ammarun Aisyatu, Sa'idun Khadijatu, Aliyun Sofiyatu, Abbasun Raqiyatu. Nanti ada pembahasan, ada isim yang bisa bertanwin, ada isim yang tidak bisa bertanwin, ya. Nah, nanti akan kita bahas pada waktunya, ya, insyaallah. Ada namanya al-asma al-munsharif wa ghairul munsharif. Ada nama-nama yang bisa bertanwin,
ada nama-nama yang tidak bisa bertanwin. Di antara ciri-ciri nama yang tidak bisa bertanwin adalah nama muannats, ya, nama perempuan, maka dia tidak bertanwin. Nah, ini insyaallah akan kita bahas dalam pembahasan kaidah-kaidah insyaallah, ya. Sabar saja, nanti akan ada waktunya kita membahas kaidah-kaidah tersebut. Nah, di sini ada percakapan. Nah, ini sangat bagus untuk kita pelajari, ya. Al-baitu minal bait, al-masjidu minal masjid, ilal masjid. Al-mudarris, apa arti mudarris? Al-mudarrisu. Al-mudarrisu artinya guru, ya, guru. Kemudian Muhammad, berarti ini percakapan antara seorang guru dengan muridnya. Min aina anta, ya. Min aina anta, dari mana kamu, ya. Ana minal Yaban. Ana minal Yaban. Yaban artinya Jepang, ya. Jepang. Ana minal Yaban, Jepang. Wa min aina Ammar? Ini sama maknanya, ya. Dan dari mana Ammar? Huwa minas Sin, dia dari Sin, ya. Sin itu Cina. Cina. Wa min aina Hamid? Huwa minal Hindi. Aina Abbas? Khoroja. Aina Abbas? Khoroja. Khoroja artinya dia telah keluar, ya. Artinya dia telah keluar. Nah, dia telah keluar. Nanti ini ada pembahasan sendiri, ini namanya kata kerja. Kata kerja. Nanti akan kita bahas apa itu kata kerja, ya. Jadi dia ada kata-kata yang menunjukkan tentang pekerjaan. Contohnya duduk, ya. Belajar, menyapu, tidur, apalagi pergi, berjalan. Nah, ini semua kata kerja ada kaidahnya yang insya Allah nanti akan kita pelajari, ya. Jadi ada kaidah berkaitan dengan kata kerja, ya. Baik. Aina dhahaba? Aina, kemana, ya. Aina ini bisa di mana atau bisa kemana, tergantung konteksnya. Kenapa? Karena kalau kita terjemahkan di sini di mana, maka kurang cocok, ya. Di mana dia pergi, maka di sini artinya ke mana, ya. Ke mana, ya. Kemana dia pergi, ya. Kemana dia pergi. Kemana dia pergi? Zahaba ilal mudir. Dia telah pergi ke mudir, ya. Dia telah pergi, nah, ila ke al-mudir. Wa aina dhahaba Ali? Ini sama seperti di atas. Dan kemana Ali telah pergi, atau kemana Ali pergi, atau Ali pergi kemana, ya. Ali pergi kemana, dan Ali pergi kemana. Dhahaba ila mirhat. Mirhat itu toilet, ya. Toilet. Nah, kamar kecil, ya. Kamar kecil. Nah, ini percakapan bisa kita praktekkan dalam sehari-hari, ya. Nanti ada pembahasan tentang fi'il, insyaallah akan kita bahas dalam pembahasan kaidah-kaidah, ya. Ini ada tamrin, ya, sangat bagus untuk dijawab dalam rangka untuk terus melatih, ya, melatih kemampuan kita agar semakin cepat kita memahami bahasa Arab. Karena dengan sering praktek itu insya Allah akan semakin cepat dan semakin bagus kemampuan kita untuk memahami bahasa Arab, ya. Jadi intinya di praktek ini, ketika kita sering, ya, rajin mempraktekkan, ya, pelan-pelan kita sering membaca, ya, sering menerjemahkan, itu insya Allah akan menambah kemampuan kita, ya. Taib. Ini ada ajib anil as'ilal atiyah, sama seperti pertanyaan sebelumnya, ya. Ini sudah kita terjemahkan. Ini sama. Semua pertanyaan di sini jawabannya telah disampaikan di sini, ya. Jadi tinggal copy paste aja sebetulnya. Tapi butuh untuk kita ulang-ulang, ya, karena untuk memantapkan kosakata yang telah kita pelajari, ya.
Karena ketika kita tidak mengulang maka akan hilang, ya, akan hilang. Taib. Ini bisa dipraktikkan sendiri ya. Iqra waktub. Nah, ini usahakan dibaca ya. Dibaca, kalau bisa ditulis agar kita terbiasa dengan harokatnya. Min aina Fatimah hiya minal Hind. Ya, dibaca dan ditulis. Kemudian ada yang keempat, tamrin yang keempat, do fil farok fi mayali harfa jarrin munasiban. Ada pembahasan juga huruf jar. Ya, huruf jar itu huruf penghubung ya, kata penghubung ke, di ya. Itu namanya huruf jar ya. Huruf jar ini ya, huruf jar, huruful jar. Contohnya huruf-huruf jar, contohnya seperti min, dari ya. Contohnya ila, ke ya. Apalagi fi, di atau di dalam ya, di dalam. Contohnya lagi ala, ini di atas, di atas. Contohnya lagi li ya, li untuk, bisa untuk atau milik, bisa milik atau bisa kepada. Nah ya, ada 3 maknanya li. Misalnya as-sa'atu ya, as-sa'atu li Zaidin ya, as-sa'atu li Zaidin, jam itu milik Zaid. Nah, jam itu milik Zaid. Ya, di sini milik, di sini artinya milik. Ya, milik. Ada juga untuk, misalnya a'taitu hadhihi sa'ata li Zaid. Saya memberikan jam ini untuk Zaid. Nah, di situ untuk ya. Untuk Zaid. Bisa juga untuk atau kepada Zaid ya. Kepada Zaid. Contohnya yang kepada, a'ti hadhil qalam li Zaid. Berikan pulpen ini kepada Zaid ya, atau untuk Zaid. Nah, cocoknya di situ kepada ya, kepada Zaid. Di sini ada min, dari, ila, fi, ala. Maka yang cocok apa? Alkitabu, contohnya alkitabu ya. Do, apa arti do? Do letakkan ya, letakkan. Fi, pada. Nah, jadi fi juga bisa maknanya pada atau di ya. Bisa di atau pada. Al-faraq, yang kosong, yang kosong. Fima yali, fima yali, berikut ini, berikut ini. Harfa jarin, huruf jar ya, huruf jar. Munasiban, munasiban itu yang cocok. Apa yang cocok? Contohnya alkitabu. Apa arti alkitabu? Buku ya. Buku itu. Kemudian al-maktab, al-maktab ini meja ya, meja. Berarti yang cocok apa? Buku itu di atas meja, berarti ala ya. Dan seterusnya. At-talibu ya, santri. Al-fasl, kelas. Apa contoh, apa yang cocok, apa yang cocok ini? Huruf apa yang cocok di nomor 2 ini? At-talibu kemudian titik, kelas. Maka cocoknya adalah at-talibu fi ya, di dalam kelas. Santri di dalam kelas. Iya, santri itu di dalam kelas, dan seterusnya. Ya, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Nah, di sini ada al-kalimat al-jadidah, kosakata yang baru. Al-madrasah, sekolah. Sekolah. Al-fasl, kelas. Nah, yang begini kita cari di komus ya. Al-hammam, kamar mandi. Ya, kamar mandi. Al-mirhad tadi toilet atau kamar mandi kecil ya. Al-matbakh, dapur. Al-ghurfah, kamar. Atau bisa juga ruangan, kamar. Al-jami'ah, universitas.
sitas ya. Taib, asuk pasar. Nah, ini kita terjemahkan semua. Nanti selanjutnya memudahkan kita untuk membaca ya, karena kita sudah paham makna kalimat-kalimat yang kita baca. Al-Yaban Jepang, As-Sin tadi sudah, Cina, Al-Hind Hindia, Filipina, Al-Mudir ini mudir, bahasa kita juga mudir, pemimpin, Zahaba dia telah pergi, Kharaja dia telah keluar. Taib. Insyaallah selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran yang kelima. Ini sudah mulai masuk percakapan ya. Nah, ini sangat bagus untuk kita tekuni dan terus kita ikuti agar kita mampu memahami bahasa Arab ya, yang mana ini bertujuan untuk kepentingan kita dalam ibadah-ibadah kita ya, bagaimana kita lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah seperti sholat, kemudian zikir, kemudian berdoa, membaca Al-Quran ya, dan juga tidak kalah pentingnya dalam mempelajari ilmu syar'i. Karena ketika kita memahami bahasa Arab itu akan lebih mudah untuk memahami ilmu syar'i. Kita faham ketika hadis dibacakan, ketika Al-Quran dibacakan, pendapat-pendapat ulama ya. Nah, jadi akan menambah ilmu dan juga insyaallah iman kita. Wallahu ta'ala alam, ikhwani fiddin, azakumullahu jami'an. Semangat ya. Terus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan, memohon petunjuk, taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita untuk menuntut ilmu agama yang benar, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita dan menerima semua amal ibadah kita. Wallahu taala alam. Pelajaran kita pada kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakum